Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian fisika tentang pembuatan kincir air. Sebelum itu, saya perkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, dimulai dari paling kanan. Perkenalkan, nama saya Yasmin Kaila Azahra, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Nabila Kirna Adinta, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulfa, absen 24. Perkenalkan, nama saya Regina Rita Irayona, nomor absen 29. Perkenalkan, saya Dario Pratama, absen 19. Perkenalkan, saya Istiat Yusuf, absen 13. Oke, yang pertama adalah tahap awal yang akan dibacakan oleh teman saya Yasmin. Tahap awal untuk memperoleh sumber energi sederhana tidak hanya dari energi listrik saja, tetapi bisa berbentuk dari energi lain, seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, untuk yang kita bahas ini, pembangkit listrik tenaga air yang merupakan salah satu awal energi listrik yang menggunakan air sebagai sumber energinya. Pembangkit listrik tenaga air selain digunakan untuk penampungan air, juga dimanfaatkan untuk menjadi energi penghasil listrik. Hal ini ditunjukkan untuk menciptakan biaya produksi yang murah pada listrik di Indonesia. Kemudian ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengelola sumber energi sederhana. Untuk alatnya ada gunting, cutter, lem tembak, bor, dan spidol. Kemudian untuk bahannya ada botol bekas, stik es krim, dinamo, tutup botol, kaset, kayu, kawat, dan sumpit. Selanjutnya ada langkah-langkah cara pembuatannya, yaitu pertama, potong setengah botol bekas, lalu potong sedikit bagian botol berukuran kecil berbentuk persegi panjang. Kedua, tandai kaset menggunakan spidol lalu potong. Ketiga, potong stik es krim, lalu lem menggunakan lem tembak ke bagian kaset yang sudah dipotong. Keempat, tempel botol di atas stik yang sudah tertempel di kaset. Kelima, lubangi 2 buah tutup botol dan lem di bagian tengah kaset. Yang keenam, masukkan sumpit ke tengah tutup botol, lalu lubang bagian tengah sumpit menggunakan bor. Ketujuh, potong kayu lalu bentuk menjadi segitiga dan potong sedikit bagian kayu agar bisa ditempatkan alat yang sudah dibuat. Kedelapan, masukkan ujung dinamo ke sumpit yang sudah dilubangi dan tempel menggunakan lem tembak. 9, tempel alat yang sudah dibuat pada bagian yang sudah dipotong, lalu pasangkan kawat di ujung sumpit yang tidak ada dinamo. Berikut adalah desain kincir air yang kita gunakan. Penjelasan singkat, PLTA sederhana ini akan menghasilkan listrik apabila air dialirkan ke generator, sehingga CD yang ada di tengah memutar untuk menghasilkan energi listrik kuat dinamo. Prinsip alat kerja, kincir air merupakan suatu alat yang berputar karena adanya aliran air yang melewati kincir sehingga kincir berputar. Putaran kincir ini dimanfaatkan untuk menggerakkan generator listrik. Dengan demikian akan dihasilkan aliran listrik. Cara kerja dari kincir air ini adalah dengan memasang papan kayu sebagai tempat mengarahkan air menuju putaran kincir. Kincir dipasangi turbin kecil dan karet untuk menghubungkan putaran turbin besar dan turbin kecil yang akhirnya dapat memutarkan magnet. Arus listrik yang dihasilkan dipengaruhi oleh derasnya air yang mengalir menuju putaran magnet. Alat kerja untuk membuat kincir air tidak harus arus air yang kuat. Dengan memanfaatkan air sungai atau selokan bisa dimanfaatkan sebagai penggerak kincir air. Meskipun listrik yang akan dihasilkan kecil, oleh karena itu diperlukan perhitungan yang tepat untuk menghasilkan listrik yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memaksimalkan kemampuan maks dari generator yang digunakan. Dalam membuat pembangkit listrik dengan kincir air yaitu P sama dengan Q kali G kali H, di mana P adalah daya, Q debit air menyatakan volume air yang mengalir dalam 1 detik, G konstanta gravitasi, H ketinggian dihitung dari permukaan sampai pergerakan mula. Teori dan hubungannya dengan kincir air yang dibuat. Ada potensial, massa, M gravitasi, G ketinggian, H kincir air menghasilkan energi potensial. Lalu ada kinetik, kecepatan, V massa, M, dan ada kincir air menghasilkan energi kinetik. Bentuk konversi energi alat tersebut ada energi potensial, energi mekanik, dan energi listrik. Lantas, bagaimana energi dapat dihasilkan dari alat atau bahan yang dapat dijadikan sumber energi tersebut? Energi terbentuk melalui aliran air yang mengaliri alat dan menghasilkan energi kinetik yang membentuk aliran listrik sesuai dengan kecepatan aliran air. Dapatkah energi masukan dan energi yang dihasilkan oleh alat tersebut dapat diketahui? Bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan menggunakan voltmeter, yaitu alat untuk mengukur tegangan listrik. Dampak yang dihasilkan dari alat yang dirancang oleh kami dari berbagai aspek, misalnya lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satunya bagi lingkungan,
Alat ini sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah ataupun asap. Untuk secara sosialnya, alat ini bisa diperkenalkan ke bagian pelosok yang belum mendapatkan aliran listrik dan menerangi rumah mereka. Yang terakhir, dampak bagi ekonominya, alat ini tidak membutuhkan modal yang besar sehingga sangat hemat bila digunakan oleh banyak orang. Yang selanjutnya itu yang kedua, tahap uji coba yang akan dibacakan oleh Nadia. Kesulitan yang dialami saat pembuatan kincir air yaitu satu, dalam menemukan dinamo. Karena lagi masa pandemi sehingga di beberapa toko yang sudah kami kunjungi, dinamo ini sedang banyak yang tidak tersedia. Kedua, membuat lubang pada bahan sempit. Membutuhkan usaha yang lebih karena lubang yang dihasilkan dari bor tersebut tidak terlalu dalam. Apakah kincir air yang dibuat berfungsi sesuai dengan harapan? Awalnya tidak, karena sumpit yang menjadi penyangga kincir air seringkali terjatuh, sehingga air yang mengalir pun berceceran kemana-mana. Dan lem perekat antara besi, dinamo, dan juga kayu pun sering kali terlepas, sehingga kami harus mengulangnya lagi dan memberikan perekat lebih banyak. Hal yang perlu diperbaiki dari kincir air yang dibuat, penggunaan alat perekat yang lebih banyak agar bahan yang harus menempel tidak jatuh dan kuat menempel. Gambarkanlah rancangan perbaikan kincir air, menggunakan lem yang lebih kuat dari lem tembak atau menggunakan lem lebih banyak lem. Selanjutnya nomor 3 yaitu tahap akhir yang akan dibacakan oleh Daryl. Nah, di tahap akhir ini ada yang pertama itu ada hal yang sudah diperbaiki. Hal yang sudah diperbaiki yaitu adalah penggunaan lem yang lebih banyak sehingga alat lebih kokoh dan tidak ada lagi yang terjatuh. Kemudian yang kedua ada apakah kincir air sudah berfungsi dengan yang diharapkan? Sudah, dikarenakan sumpit yang biasanya mudah terjatuh ketika dialiri air sekarang sudah kokoh dan tidak jatuh lagi. Keterbatasan yang masih ada pada kincir air. Alat yang kami buat hanya bisa bekerja ketika dialiri air saja, dan karena kecepatan aliran air yang tidak terlalu cepat, energi listrik yang dihasilkan alat tidak bisa terlalu kuat. Saran agar kincir air bekerja lebih baik: 1. Mempersiapkan segala alat dan bahan dengan baik sebelum melaksanakan langkah pembuatan. 2. Setiap proses pembuatannya berupa observasi secara mendalam agar setiap anggota mengetahui dengan jelas bagaimana tindakan yang tepat di setiap langkah-langkahnya. 3. Memberikan penjelasan yang lebih rinci dan lengkap ke depannya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.